Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kita yang masuk ke Masjid Ar-Rayyan ini kecuali kita membawa hajat dan doa serta permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dokter, apakah kita manajer, polisi, pedagang, tukang parkir, tukang beca, driver, pengusaha dan segala macam, masing-masing kita membawa hajat, permintaan dan doa yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang tidak seperti itu. Tetapi kita juga diingatkan agar doa itu dikabulkan, agar permintaan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar segala hajat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memenuhi syaratnya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata yang satu ini sudah pasti diingatkan setiap hari Jumat. Tetapi ada sebagian orang bahkan mengatakan, "Ustaz, saya bosan Ustaz. Tiap Jumat diingatkan dengan takwa. Saya butuh sesuatu yang lebih teknis dari takwa itu, Ustaz." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki sekian banyak hajat, dihadapkan pada sebuah persoalan yang rumit, yang tumpang tindih, yang tidak segera bertemu dengan jalan keluarnya, urusan bisnis, urusan pekerjaan, renovasi masjid dan segala macam ingin kita selesaikan, ada satu hal yang teknis yang Allah Subhanahu wa taala minta sembari kita menunaikan takwa kepada Allah, maka secara khusus hal ini menjadi syarat di mana kita mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah itu bisa rezeki, jamaah sekalian. Tidak ada di antara kita yang tidak minta rezeki dari Allah. Rahmat dari Allah itu bisa ide, gagasan, petunjuk, inspirasi atau insight dan segala macam. Kita membutuhkan itu. Rahmat dari Allah itu bisa pertolongan yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya, jamaah sekalian. Rahmat dari Allah itu bisa kesehatan, bisa iman yang ada dalam dada kita agar semakin kuat dari waktu ke waktu, jamaah sekalian. Rahmat dari Allah, bahkan Allah menganugerahkan kita akhir kehidupan yang husnul khatimah. Bahkan puncak rahmat itu adalah Allah menakdirkan kita memasuki surganya. Bahkan kita ditakdirkan oleh Allah kelak dalam surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Tapi apa syaratnya, jamaah sekalian? Allah menyebutnya dalam surat ke-7 ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi setelah aku menciptakannya dengan baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wad'uhu khaufa wa tama'. Berdoalah, memintalah, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harap dan takut. Lalu ayat ini ditutup, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata berbuat kebaikan akrab dan suka kita dengar, jamaah sekalian. Tetapi penjelasan ulama tafsir tentang kata muhsinin, orang yang berbuat kebaikan, menjadi kunci bagi kita bagaimana semua hal itu agar bisa dimudahkan oleh Allah. Agar urusan kita dengan siapapun, dengan keluarga, dengan pekerjaan, relasi dan kolega kerja dan sekalian dimudahkan dalam hidup ini. Muhsinin itu kata ulama tafsir adalah orang yang berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Saya ulangi, jamaah sekalian. Muhsinin itu adalah orang yang berbuat kebaikan untuk dirinya dan orang lain, tetapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu, jamaah sekalian. Bagian terakhir inilah yang menarik, terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Kata salafus saleh kita, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, maka orang akan berbuat baik kepada Anda.
Kalau cara kita memperlakukan diri kita, cara kita memperlakukan orang lain diperbaiki dari waktu ke waktu, tidak ada yang tidak senang. Tidak ada orang yang tidak respect, tidak hormat kepada kita kalau cara kita memperlakukan diri kita dan cara kita memperlakukan orang lain diperbaiki, sekali lagi diperbaiki dari waktu ke waktu, bukan asal-asalan, bukan seenaknya sendiri. Dan banyak orang di antara kita jamaah sekalian mengatakan, Ustaz Arkom saya sudah bertakwa, tetapi begitu diselami pada interaksi sosialnya, dia melakukan urusannya dengan orang lain seenak-enaknya, tidak tepat waktu, tidak disiplin, tidak punya tanggung jawab, atau dengan kata yang singkat, tidak pernah diusahakan lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan kita akan didukung oleh banyak orang, istri, suami, anak buah dan segala macam. Kuncinya kata Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Rahmatku dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya orang yang terus berbuat kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain, tetapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan khutbah singkat ini selalu menyemangati kita dan mengingatkan kita, jangan biarkan takwa dan kebaikan yang kita kerjakan dengan asal-asalan, tetapi terus perbaiki dari waktu ke waktu untuk diri dan untuk orang lain. Maka Allah akan mendekatkan rahmatnya kepada kita. Allah juga akan membersamai kita dalam kehidupan ini sebagaimana janjinya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah menyebut dirinya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatku dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik untuk dirinya dan orang lain, tetapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah rahmatullah, mari kita berdoa pada khutbah yang kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa dari waktu ke waktu, dan salah satu cirinya berusaha menjadi lebih baik dari waktu ke waktu atas segala urusan antara kita dengan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'matihi wa la dzikrullahi akbar.